Kan mereka kan statusnya tersangka. Gitu loh. Makanya saya pertanyakan secara hukumnya dan etikanya. Perkara kemudian ditolak oleh lawyernya Pak Jokowi, itu biasa. Jadi mudah-mudahan sih putusan Penslo ini sebelum hari raya juga sudah bisa diputuskan ya. Kehadiran Roy Suryo dan Rismon Sianipar sebagai ahli dalam sidang lanjutan gugatan Citizen Lawsuit atau CLS terkait keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang digelar di Pengadilan Negeri Solo berlangsung panas. Jalannya persidangan sempat diwarnai aksi saling tolak antara kuasa hukum tergugat dan saksi ahli penggugat, yakni Roy Suryo. Tim kuasa hukum Jokowi yang mempertanyakan status Roy Suryo sebagai tersangka secara tegas menolak seluruh keterangan yang dipaparkannya. Penolakan tim kuasa hukum Jokowi sempat memicu perdebatan keras di antara kedua kubu yang berseteru. Tidak berhenti sampai di situ, Roy Suryo juga menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kuasa hukum Jokowi. Sementara di tempat terpisah kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara dan kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, turut menyampaikan pandangannya mengenai kehadiran Roy Suryo sebagai ahli yang memicu perdebatan. Lantas apa kata masing-masing kuasa hukum dari kedua belah pihak yang saling bertikai? Ya, memang di persidangan di Solo kalau kita ikuti semua pihak sudah mengupayakan pembuktiannya masing-masing dengan mengajukan tidak hanya saksi tapi juga ahlinya masing-masing, sekalipun rekan kami Bang Irfan sebenarnya dalam persidangan menyatakan keberatan dengan munculnya saksi ahli Bang Roy Suryo dan Bang Rismon. Kenapa? Karena beliau adalah memiliki sengketa perkara dengan Pak Jokowi dalam kaitan LP di Polda Metro Jaya di mana statusnya sebagai tersangka. Nah, keberatan itu pun sudah disampaikan dalam persidangan dan nanti kembalikan kepada hakim untuk menilainya. Perkara kemudian ditolak oleh lawyernya Pak Jokowi, itu biasa. Memang begitulah kan cara mereka untuk defense gitu. Kan yang jelas apapun yang dikatakan Mas Roy akan dikatakan tidak oleh lawyer Jokowi, kan begitu. Pertanyaan saya, apakah bisa diterima saksi ahli kalau itu adalah tersangka? Gitu. Ya, kan kaitannya juga kan yang dipermasalahkan itu masalah ijazah, sedangkan dia ini adalah kedua yang dikatakan saksi ahli ini adalah tersangka gitu loh. Apakah diperbolehkan secara hukum untuk itu gitu. Karena itu pasti tidak tidak netral, sudah pasti itu. Karena mereka yang selama ini adalah aktornya. Ya. Kalau yang meminta citizen lawsuit itu, saudara Toban itu, ya itu kan seperti pion saja yang diminta untuk membuat suatu laporan ya, yang kemudian dipimpin oleh kuasa hukumnya saudara Taufik itu. Jadi kalau menurut saya, ya, apakah secara hukum itu bisa diterima bahwa seorang tersangka dengan kasus yang sama ini secara etika maupun secara hukum itu diperbolehkan untuk bersaksi sebagai saksi ahli? Kan mereka kan statusnya tersangka. Gitu loh. Makanya saya pertanyakan secara hukumnya dan etikanya. Ya, faktanya mereka diterima oleh majelis hakim untuk memberikan keterangan ahli, ya. Jadi itu ukurannya dan itu sudah selesai, completed gitu. Kalau memang mereka dipermasalahkan, ya harusnya kan tidak boleh memberikan keterangan ahli gitu. Tapi faktanya mereka memberikan keterangan ahli. Dan sekali lagi, apa yang mereka sampaikan itu kan ilmu pengetahuan, hasil sebuah metode penelitian tertentu. Kita tahu yang namanya Mas Roy ahli dalam hal telematika, ya. Dia menggunakan beberapa metode untuk menilai apakah ijazah itu asli atau palsu. Ada ELA, ya, error level analysis, ada illuminance misalnya dan lain sebagainya. Jadi harusnya dibantah dengan metode yang kurang lebih sama.
kehadiran Roy Suryo dan Rismon Sianipar sebagai ahli dinilai amat penting untuk mengungkap apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Mengingat sebelumnya, Roy Suryo CS belum pernah menyampaikan pandangannya di forum khusus yang mengingat seperti pengadilan. Karena hal itu, Refli Harun, selaku kuasa hukum Roy Suryo menganggap kehadiran kliennya menjadi penting, bukan hanya sebagai momentum untuk bicara di forum resmi, tetapi juga untuk membuktikan atas apa yang diyakininya selama ini mengenai ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya. Namun yang membuat pihak Roy Suryo kecewa bukan soal penolakannya sebagai ahli, tetapi ketidakhadiran Jokowi sebagai tergugat. Padahal sebelumnya Jokowi kerap berujar jika ijazahnya akan diperlihatkan di depan umum jika diundang ke persidangan. Saya sebagai kuasa hukumnya mendorong mereka untuk menjadi ahli di sidang citizen lawsuit di PN Surakarta. Kalau kita jeli ya, sebenarnya inilah sidang pembuktian ijazah itu palsu atau tidak sesungguhnya. Bukan menunggu Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma dimajukan ke sidang pengadilan, karena kasus mereka itu kasus yang sudah dibelokkan, bukan lagi pembuktian ijazah asli atau tidak, tapi kasus pencemaran nama baik, ujaran kebencian, fitnah, ya. Karena itu, kalau kita ingin buktikan bahwa apakah ijazah itu palsu atau tidak, seharusnya ya habis-habisannya di citizen lawsuit. Kalau memang ijazah itu asli, harusnya Pak Jokowi hadirkan di PN Solo tersebut, PN Surakarta tersebut. Nah ini betul-betul di depan pengadilan. Yang kata Pak Jokowi, kalau dipanggil pengadilan saya akan datang. Lah ini pengadilannya di Solo dia nggak pernah datang. Masa dia tunggu pengadilan di Jakarta, pengadilan pencemaran nama baik? Harusnya pengadilan yang dia tunggu adalah pengadilan pembuktian ijazah. Karena disitulah akan menjadi kunci. Kalau memang putusan pengadilan mengatakan ijazahnya asli, ya kan? Ya maka tidak ada ampun kan bagi Roy Rismon Tifa. Tetapi saya katakan sebenarnya enggak juga ya. Dalam negara demokratis yang namanya dokumen publik ya bisa saja kemudian diteliti dan kemudian hasilnya diumumkan ke publik. Tetapi saat sidang gugatan ijazah kembali digelar, mantan presiden ke-7 itu justru tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya di persidangan. Kehadiran Roy Suryo sebagai ahli tidak hanya mengundang perdebatan, tetapi juga keraguan besar. Terkait hal itu, relawan Jokowi, Andi Azwan, dengan tegas mempertanyakan keahlian Roy Suryo sebagai ahli. Karena keraguannya itu, Andi Azwan meminta bukti kelayakan Roy Suryo sebagai saksi ahli. Bagi Andi Azwan, kehadiran saksi ahli tidak bisa diremehkan hanya karena kemampuannya semata di bidang terkait, tetapi juga harus dibuktikan secara administratif. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Kalau kita bicara sertifikat keahlian, yaitu sertifikat yang sekarang ini diakui negara, yaitu BNSP. Nah, sertifikat BNSP itu ada masa berlakunya juga gitu. Berapa tahun ya? 3 tahun kalau nggak salah. Ya kan? Kalau itu kan bukan, itu surat keterangan, bukan sertifikat ahli yang dilampirkan oleh saudara Roy Suryo itu gitu. Nah, itu makanya saya pertanyakan mengenai kalau dikatakan mereka bersaksi sebagai saksi ahli. Secara administratif, secara hukumnya itu bagaimana gitu. Dan Mas Roy dengan kepakarannya, Rismon juga begitu, sudah menyampaikan sebuah temuan yang sulit dibantah kalau memang objektif kan, karena selama ini apa yang disampaikan Roy, Rismon dan Dr. Tifa itu adalah temuan-temuan hasil penelitian yang cuma dibantah oleh narasi yang tidak ilmiah gitu, narasi yang hanya sekedar ingin membantahnya. Tapi coba bayangkan, ada nggak karya yang secara komprehensif membantah karya mereka di Jokowi's White Paper? Kan tidak ada. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah ukuran karya ilmiah, tulis dong. Ya, kalau ini kan cuma main bantah-membantah, bikin narasi yang ya kalau saya katakan narasi jalanan saja begitu. Ada ketentuan hukum acara ya, di mana hakim
ya berkewajiban tidak hanya mempertimbangkan keterangan yang disampaikan, tapi juga mempelajari latar belakang dan tujuan dari ahli ataupun saksi saat memberikan keterangan dalam persidangan. Jadi bagaimana latar belakang ini orang, ya, apakah objektif, apakah independen, apakah mumpuni secara keilmuan atau pengetahuan. Lalu ada yang perlu digali juga menurut ketentuan hukum acara adalah apa tujuan orang ini memberikan kesaksian. Apakah punya tujuan-tujuan yang bersifat subjektif atau tujuan-tujuan terselubung. Ini pun perlu digali. Karena itu kemarin rekan Irfan menyampaikan keberatan dengan mengacu ketentuan tersebut, dan nanti kita kembalikan kepada hakim apakah keterangan mereka ini nantinya akan dipertimbangkan atau tidak. Andi Azwan tidak hanya mempertanyakan bukti keahlian yang dimiliki Roy Suryo, tetapi juga menuding gugatan di Pengadilan Solo bagian dari kubu Roy Suryo. Tuduhan Ketua Umum Jokowi Mania itu bukan tanpa alasan, melainkan sederet bukti yang dimilikinya. Andi menuding penggugat Jokowi di Pengadilan Solo merupakan bagian dari kuasa hukum Roy Suryo. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Ya, ibaratnya ini kan kalau main catur ini kan raja sama sternya nih, kan begitu. Ya, mereka yang pengendali kok. Kasus ini kan berkembang masuk ke Citizen Lawsuit itu kan mereka ini kan satu kelompok. Bukan berbeda. Ini kelompok yang sama gitu. Ya kan? Sedangkan saudara Taufik itu kan sudah dianggap sebagai lawyernya dari mereka juga kan, lawyer yang dikatakan teroris ini. Kan ada 3 lawyer tuh. Satu Refli Harun sebagai koordinator, kemudian Jamada Girsang, kemudian M. Taufik itu yang di Solo ini. Apakah itu organik? Orang yang benar-benar mencintai Pak Jokowi? Enggak. Pokoknya sekarang itu mereka melakukan segala cara. Penggiringan opini publik biar dia anggap negatif. Meski diwarnai perdebatan, kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara berharap hakim menolak gugatan yang diajukan Citizen Lawsuit. Menurutnya, gugatan terhadap Jokowi salah alamat dan layak untuk ditolak. Terlebih selama ini pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi sudah menyebabkan kegaduhan yang menyeret banyak pihak. Sementara pandangan berbeda datang dari Refli Harun. Gugatan mengenai keabsahan ijazah Jokowi merupakan hal wajar lantaran jabatan publik yang pernah diembleng Jokowi. Oleh karenanya sudah sepatutnya ijazah Jokowi dapat diakses dan diketahui publik. Lalu seberapa besar keyakinan Rifai Kusumanegara sebagai kuasa hukum Jokowi meyakini hakim akan menolak gugatan Citizen Lawsuit yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Solo? Mudah-mudahan sih putusan PN Solo ini sebelum hari raya juga sudah bisa diputuskan ya, karena ini kan cukup tinggal 3 minggu lagi lah sudah bisa diputuskan, dan kami tetap optimis. Kami berpendapat gugatan tersebut salah kamar ya, sekalipun kami menghargai upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan termasuk rekan kami Dr. Taufik, tapi kami dalam pandangan hukum gugatan ini salah kamar, dan kami tetap mengharapkan nanti PN Solo menyatakan gugatan mereka tidak dapat diterima. Salah alamat di mana? Justru yang saya lihat adalah Pak Jokowi itu menghindari untuk pembuktian di Citizen Lawsuit. Menurut saya, Citizen Lawsuit-nya lebih bermartabat, lebih memadai untuk pembuktian ijazah. Kenapa? Karena tidak ada terdakwanya. Jadi kedua belah pihak itu bisa crossfire secara adil. Nah sekarang, kalau yang kita tunggu adalah sidang pencemaran nama baik dan lain sebagainya, sesungguhnya Mas Roy tidak melawan Jokowi, Mas Roy melawan jaksa, penuntut umum, kan begitu kan, tidak adil sebenarnya kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.